Nusaibah mendidik anak-anaknya itu kalau ibunya aja berani, pasti anaknya berani juga. Jadi mudah-mudahan kita sebagai perempuan jangan takut, ya jangan jadi penakut. Karena kalau kita penakut, anak kita akan lebih takut lagi. Tapi kalau kita pemberani, anak kita akan menjadi lebih pemberani dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Pemirsa di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV, like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya, serta follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Az-Zahra sebagai host, dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustazah. Alhamdulillah, tema pengajian kita kali ini adalah kisah dari Nusaibah binti Ka'ab. Wah, langsung saja kita dengarkan materi yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Ustazah Lulu. Silakan Ustazah. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada di pengajian Kamis Manis. Insya Allah pengajian ini akan memberikan kebahagiaan buat kita lahir batin, memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan majelis ini atau pengajian ini menjadi taman dari taman-taman surga. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia dan kita mendapat syafaat yang banyak nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan mencoba mengenang kembali tentang sahabat Rasul ya, Ara, yaitu tentang Nusaibah binti Ka'ab ya. Jadi kalau kita dengar nama Nusaibah binti Ka'ab ini yang terbayang di benak kita adalah kepahlawanan, ya, kepatriotan ya. Jadi betapa seorang perempuan ini luar biasa gagah berani ya, kemudian dengan iman yang tinggi, dengan iman yang subhanallah begitu yakinnya kepada Islam dan kepada Rasul ya. Beliau benar-benar cinta Rasul dan melindungi Rasul ya. Jadi Nusaibah binti Ka'ab ini memang seorang yang gagah berani ya. Gagah berani digambarkan bahwa dia adalah seorang istri yang soleha, kemudian seorang ibu yang benar-benar mendidik anaknya dengan baik, dan juga menjadi anggota masyarakat atau sahabat Rasul yang dicintai oleh Rasul. Nah, ketika perang Uhud ya, ketika perang Uhud, Nusaibah ini benar-benar menjadi tokoh utama ya, termasuk tokoh utama di antara tokoh-tokoh perang yang lainnya ya. Gimana ceritanya Ara? Jadi Nusaibah ini pada perang Uhud ini menjadi pemberi makan, pemberi minum ya. Kalau sekarang menjadi suster ya, memberikan obat-obatan, mengobati yang luka, yang sakit ya. Ketika dia masih ada laki-laki yang berperang, artinya dia di bagian tenda-tenda yang menjaga pasukan ini gitu ya. Nah kemudian ketika perang Uhud itu keadaan Nabi yang
setelah pasukan panah terfitnah dengan harta ya. Kan pada Bukit Uhud itu pasukan panah harusnya nggak usah turun, tapi kan ternyata turun. Akhirnya terfitnah dengan harta karena ingin rampasan perang, akhirnya dipanah. Akhirnya banyak yang wafat pada waktu perang Uhud. Nah pada saat itu akhirnya musuh mendapat kemenangan, ya kemenangan. Kemudian seakan-akan kita umat Islam itu udah kalah, ya padahal belum. Ya akhirnya Rasulullah benar-benar dihujam dengan panah-panah dan tombak-tombak ya yang akan membunuh Rasul. Maka pada saat genting seperti ini majulah Nusaibah binti Ka'ab. Ya majulah. Jadi julukannya Umaroh ya, Ummu Umaroh. Nama aslinya Nusaibah binti Ka'ab. Nah, Nusaibah ada yang bilang Nusaibah, ada yang bilang Nasibah ya. Jadi ada dua versi atau ada dua nama yang boleh dua-duanya gitu. Nah, kemudian pada waktu keadaan genting Rasulullah sudah hampir terbunuh karena diarah oleh musuh ya. Dan yang bagian pasukan depan itu sudah pada berjatuhan, berguguran. Ya, akhirnya Nusaibah maju dengan kudanya. Ya, jadi Ara kebayang nggak sih ibaratnya kita sekarang aja latihan kuda aja lumayan susah ya. Iya. Maksudnya kan kuda itu perlu keseimbangan, perlu keberanian, ya kegagahan, tenaganya harus bisa mengendalikan kuda juga. Ya. Nah itu beliau Nusaibah ini melindungi Rasul langsung terjun. Tadinya kan dia ngasih makan, ngasih minum, ngobatin yang pasukan yang sakit, yang terluka. Ya. Tapi begitu Rasulullah dia tahu Rasulullah kejepit, ya artinya posisinya sedang terjepit di perang Uhud ini sebab diarah oleh musuh. Maka Nusaibah loncat dengan kudanya langsung masuk ke bagian depan melindungi Rasul. Setiap Rasul ke kanan dia lihat ada Nusaibah. Artinya kelebatan kudanya Nusaibah itu melindungi Rasul begitu cepatnya. Jadi Rasul ke kanan ada Nusaibah, Rasul ke kiri ada Nusaibah, Rasul ke depan ada Nusaibah. Pada saat itu Rasul mendapat luka yang parah ya sampai giginya copot, kena panah atau kena apa gitu ya. Nah pada saat ini pun Nusaibah melindungi Rasul bukannya tanpa resiko. Itu kan dia ada di kanan Rasul. Ketika Rasul mau dipanah dia di kanan. Akhirnya dia yang kena luka. Dia kena panah. Rasul ngeliat ke depan ada Nusaibah di depan karena udah ada yang mau pakai tombak Rasul. Akhirnya dia yang kena. Kemudian di kiri begitu juga. Nah ketika perang selesai maka luka Nusaibah itu ada yang meriwayatkan hampir 70 luka panah dengan luka tombak ya. Istilahnya subhanallah gitu. Berarti dia kan daya tahannya kuat ya Ara. Maksudnya fisiknya kuat gitu. 70 ya, ini panahan 70 iya hampir gitu ya, entah kurang entah lebih gitu ya. Hampir. Nah, itu sampai waktu selesai perang Uhud itu besoknya itu darah masih mengucur dari badannya Nusaibah ini. Jadi subhanallah artinya memang Nusaibah ini bukan wanita sembarang wanita gitu, bukan perempuan kebanyakan perempuan gitu ya, tetapi benar-benar perempuan yang tangguh, yang gagah berani, yang tidak takut akan kematian. Dan ini jarang ya. Nah kita berharap mudah-mudahan pada zaman kita semua yang paham Islam, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mempelajari sejarahnya bahwa kita dulu pernah punya seorang Nusaibah dan disebutkan bahwa Rasulullah berdoa ya agar Ummu Umaroh ini bersama anaknya nanti akan masuk surga, menjadi ahli surga ya. Jadi Rasulullah saking sayangnya cintanya kepada Nusaibah, Rasulullah mendoakan supaya Nusaibah dengan keturunannya masuk surga ya. Artinya gini, Nusaibah mendidik anak-anaknya itu kalau ibunya aja berani, pasti anaknya berani juga. Jadi mudah-mudahan kita sebagai perempuan jangan takut, ya jangan jadi penakut. Karena kalau kita penakut, anak kita akan lebih takut lagi. Tapi kalau kita pemberani, anak kita akan menjadi lebih pemberani dari kita. Kita sebagai perempuan jangan menunjukkan sifat lemahnya, sikap lemahnya ya Ustazah ya. Kan banyak tuh orang di luaran gitu, laki-laki menganggap wanita lemah gitu ya Ustazah. Tapi dari cerita Nusaibah ini kita bisa mengambil sisi baiknya bahwa kita sebagai perempuan harus
jadi perempuan yang pemberani, yang gagah, jangan takut menghadapi sesuatu yang ada di depan kita gitu ya Ustazah. Iya, jadi istilahnya gini, Ara, sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, kita punya naluri, punya fitrahnya, punya Betul. Kesuciannya, yaitu mengurus suami, mengurus anak gitu ya. Tetapi bukan berarti dengan mengurus suami, mengurus anak menjadi lemah. Justru ketika kita mengurus anak, mengurus suami, dan kita niatkan karena Allah, itu akan menjadi kekuatan buat kita. Nah, ketika nanti diperlukan pada satu saat, kita juga bisa menempati posisi laki-laki. Ya, kayak Nusaibah itu kan sebenarnya Nusaibah awal peperangan itu enggak langsung naik kuda, tapi dia punya keahlian, punya kemampuan, tapi kan dia tahu fitrahnya bahwa perempuan biasanya memang ngobatin luka-luka yang perang, kemudian ngasih makan, ngasih minum ya. Tapi begitu dibutuhkan dia berani Langsung loncat, siap gitu ya langsung Ustazah. siap. Jadi memang mudah-mudahan kita sebagai muslimah ya, menjadi orang yang kuat dan punya daya tahan. Ya, daya tahan itu apa, Ara? Daya tahan awalnya adalah dari hati kita. Kita harus punya jiwa yang atau hati yang kuat, yang sabar, ya, yang ridho, yang punya keyakinan. Ya, jangan mudah goyah. Artinya jangan cuma karena harta kita lemah ya. Jangan cuma karena kemiskinan kita menyerah gitu. Jangan cuma karena ketakutan kemudian kita tidak bisa melangkah maju gitu, atau karena trauma dan lain-lain. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengembangkan diri kita sebagai muslimah ya. Kalau memang kekuatan kita di sini ya kita latih terus kekuatan kita. Kayak Nusaibah itu kan bukan tanpa latihan, pasti dia latihan naik kuda. Ya, pasti latihan naik kuda, pasti latihan memanah, pasti latihan menombak gitu. Kemudian bukan berarti dia tiba-tiba badannya kuat, enggak, pasti dia punya latihan tidak mudah mengeluh, tidak mudah kesakitan gitu. Nah, kita kan kadang batuk udah nyerah ya, kadang kita meriang atau panas dingin ya. Ya nggak apa-apa, memang sakit dari Allah ya, tapi kita bisa berproses untuk tetap ridho, kemudian untuk tetap bersyukur dalam sakit kita, kemudian untuk tetap kuat gitu walaupun kita sakit. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari keteladanan kisah dari Nusaibah ini Ustazah, satu tadi menjadi perempuan harus menjadi sosok perempuan yang kuat, yang tangguh, yang berani menghadapi apapun itu di depan kita ya Ustazah, tapi tetap menjaga fitrahnya sebagai muslimah gitu ya Ustazah. Iya. Masya Allah, tema pengajian kita kali ini telah selesai, alhamdulillah. Semoga apa yang diberikan oleh Ustazah Lulu dapat kita terima dengan baik dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV dan like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya, serta follow seluruh sosial media dari Partai Gelora. Saya Fatimah Az-Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.